Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu di video pembelajaran berikut ini. Pada video pembelajaran hari ini kita membahas materi PPKN kelas 11 bab 3. Judulnya adalah Sistem Hukum dan Peradilan Indonesia. Nah, dalam bagian bab ini kita akan bahas cukup tentang pengertian unsur-unsur terus dan penggolongan hukum di Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertama kita bahas dulu apa yang dimaksud dengan hukum. Hukum itu merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Jadi hukum itu terdapat beberapa unsur, diantaranya yang pertama peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Unsur yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan resmi yang berwajib. Misalnya kalau kita di Indonesia adalah DPR, MPR. Yang berikutnya, peraturan itu bersifat memaksa. Mau tidak mau, siapa yang bersalah harus dihukum. Yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, ketentuan hukum mempunyai tugas. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Baik, kita lanjutkan penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Maka ada penggolongan atau pengklasifikasian. Berdasarkan kepustakaan ilmu hukum, hukum dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan sumbernya, ada hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hukum kebiasaan yaitu hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. Hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Misalnya peraturan itu tidak ada dalam KUHP, maka hakim dengan hati nuraninya membuat sebuah keputusan. Itu yang disebut dengan jurisprudensi dan bisa dipakai oleh hakim berikutnya. Berdasarkan tempat berlakunya, ada hukum nasional, ada hukum internasional, ada hukum asing, ada hukum gereja. Hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Misalnya Indonesia, mulai dari Undang-Undang 45 sampai ke bawahnya. Hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. Yang ketiga, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku di dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya, berdasarkan bentuknya, ada hukum tertulis, terdiri lagi dari hukum tertulis yang diratifikasikan, kemudian ada hukum tertulis yang tidak diratifikasikan. Hukum tertulis yang diratifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur,
dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya KUH Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUH Perdata, dan KUH Dagang. Ada hukum tertulis yang tidak diratifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaannya dalam penerapan. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Hukum tidak tertulis yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan waktu berlakunya, ada ius constitutum, ada ius constituendum. Ius constitutum atau hukum positif yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya rancangan sebuah undang-undang. Nah, berdasarkan cara mempertahankannya, ada hukum material, ada hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Yang kedua, hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum acara perdata, dan sebagainya. Berdasarkan sifatnya, ada hukum yang memaksa, ada hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Yang kedua, hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antara individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif, ada hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Sementara hukum subjektif yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak. Nah, berdasarkan isinya, ada hukum publik, ada hukum pidana, ada hukum tata usaha negara, ada hukum internasional. Hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik, misalnya termasuk di sini ada hukum pidana, ada hukum tata negara. Hukum pidana yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Hukum tata negara yaitu mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Berikutnya, hukum tata usaha negara administratif yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Ada hukum internasional yaitu mengatur hubungan antara negara seperti hukum perjanjian internasional,
hukum perang internasional, dan sebagainya. Ada hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi, ada hukum perdata dan ada hukum perniagaan atau hukum dagang. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum, misalnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Berikut hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Contoh hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Demikian dulu materi bab 3 ini. Sebenarnya kita masih banyak yang akan kita bahas tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia ini. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja. Kita bacakan hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.